إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي على كل حال. الحمد لله الذي أمات وأحيا وأوجد وأفنى وأسعد وأشقى وأضحك وأبكى وأفقر وأغنى وخلق الإنسان من نطفة تمنى. أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يفنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السابق إلى الجنة التي تخلد وتبقى. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. أيها المؤمنون أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ربنا لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض وما فيهن. أنت الحق ولقاؤك حق، والأنبياء حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، والقيامة حق، والجنة حق، والنار حق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض
wa takhirul jibal hadda an da'u lirrahmani walada. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala dalam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. 3 nikmat mengantarkan kita ke tempat ini. Pertama, nikmat keimanan. Karena kita bertakwa kepada Allah, iman ini mendorong kita dari rumah kita ke tempat ini karena panggilan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat kesehatan. Sehat kita bisa bergerak, kita bisa melangkah. Ini nikmat dari Allah. Imam Ghazali menjelaskan engkau akan merasakan nikmatnya sehat itu jika engkau jatuh dan ambruk dari sakit dan terbaring di kasur. Yang ketiga, Allah beri kita nikmat usia. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi nyawa oleh Allah. Kita masih diberi ruh. Kita masih hidup. Allah beri kita kesempatan untuk kembali ada di alam ini. Ini pun nikmat. Pada banyak tetangga kita atau keluarga kita yang sudah wafat mendahulukan kita, namun kita masih ada di sini. Ini nikmat dari Allah. Kita manfaatkan. Semoga 3 nikmat ini mampu menjadikan kita orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Semakin kuat akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibus syai'in. Jamaah Allah, sebelum melanjutkan di antara etika terlambat Jumatan, saudara jangan langsung duduk. Nabi melihat ada sahabat yang duduk, Nabi suruh bangkit 2 rakaat salat cepat. Ya, tidak boleh langsung duduk, hukumnya makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini umat tetangga kita, saudara kita Nasrani sedang merayakan wafat Yesus Kristus. Mereka menganggap Tuhannya wafat. Itulah ajaran mereka. Namun ajaran kita, Allah tidak wafat. Tuhan kita tak boleh wafat. Jangankan wafat, mengantuk saja tak boleh Allah SWT. Ya. Allah itu hidup, tidak pernah mati. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia hidup dan berdiri sendiri. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak sinah, mengantuk, wala naum, apalagi tidur, apalagi mati. Saudara bisa bayangkan, saudara naik mobil, mengantuk saja, amburadul, masuk jurang atau tabrakan. Yang berpengalaman naik kendaraan, mengantuk sedikit saja kecelakaan. Alam ini kalau Allah mengantuk, tabrakan alam ini. Galak jiwa sakti dalam radarnya bisa tertabrak. Ada sungai meteor. Kalau sempat sungai ini tak berjauh pada posisinya, berantuk semua, kiamat terjadi. Oleh karena itu jemaah, dalam frame agama kita, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha hidup dan tidak boleh mati. Mengambil momen ini adalah akidah. Khotib ini memberikan ulasan tentang pentingnya akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah? Karena akidah ini jemaah fondasi kita dalam beragama. Gara-gara akidah ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara benar akidah ini kita berhak mendapatkan surga. Dan gara-gara akidah yang rusak, orang itu tidak berhak untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena kita tidak boleh memilih orang-orang yang akidahnya musyrik, ya, karena sebab mereka termasuk orang yang tak mendapat surga dalam frame agama Allah Subhanahu wa taala. Mengambil momen ini jemaah, sampai mana pembahasan dan pentingnya akidah ini, dan bagaimana sikap kita mengambil momen akidah ini. Tentu akan menjelaskan 2 pembahasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Satu ketiga, orang-orang kafir Quraisy datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan ini dalam kitab Asy-Syuhud Nuzul yang ditulis oleh Syekh Imam Asy'uti. Orang kafir datang, "Ya Muhammad,
insyi ala Rabbik. Muhammad, tolong beri nasab Tuhanmu ini. Tuhan kami anak nasabnya, ada bapaknya, ada ibunya. Mesir kuno, Osiris, Horus, punya Tuhan-Tuhan mereka keturunannya. Mereka menganggap juga bahwa Nabi Muhammad juga Tuhannya sama itu. Sebagaimana Yahudi mengatakan, apa itu? Wa qalatul Yahud Uzairu ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak Tuhan. Wa qalatul Masih, pengikut Al-Masih menjelaskan apa itu? Al-Isa ibnullah. Isa itu anak Tuhan. Wa qalatul Arabi Al-Quraisy, orang kafir Quraisy juga mengatakan Allah punya anak tapi perempuan. Walillahi banat, Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikatnya. Mereka buat nasab Tuhan. Begitu mereka datang kepada Muhammad minta agar Muhammad Rasulullah menjelaskan nasab keturunan, ya, silsilah kami terhadap keturunan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, langsung turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Muhammad, katakan Allah itu Esa, Allah Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dia tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada Tuhan yang sama, sepadan, sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita. Ya? Dan ini tak boleh diganggu juga. Jangan diganggu Allah Subhanahu wa taala. Allah harus diesakan. Jangan percaya selain Allah. Jika hal itu terjadi, maka tertolak amal soleh kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walain asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Engkau rajin menyembah Allah, rajin beribadah kepada Allah, tapi pas minta tolong ke dukun, percaya kepada eyang anu, gunung anu, pohon anu, tempat anu, benda anu, dia percaya, maka seluruh ibadah salatnya dihapuskan dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia membutuhkan Allah dalam permohonan. Maka ayat menjelaskan iyyaka na'budu, hanya Allah kita minta tolong, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita minta tolong. Itu paralel. Minta ke dia, menyembah ke dia, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Jangan rusak akidah. Jika rusak keyakinan jamaah, rusak juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua jamaah, dari mengambil tahun ini, tanda orang berimannya benar. Tanda orang berimannya benar, akidahnya benar, dia menganggap Allah Subhanahu wa taala itu ada dan mengawasi perbuatannya. Negeri kita ini jemaah, banyak orang-orang yang suka mengambil dan bukan miliknya. Ada yang mengambil HP orang, yang uangnya bukan uangnya diambil, kaca mobil spion dipatahkan, nolong. Padahal dia rajin sholat. Yang begini ini jemaah, dia kehilangan satu hal, namanya muraqabatullah. Dia merasa tak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai rakyat sampai pejabat, banyak korupsi karena mereka tak merasa bahwa ini amanah yang disensor oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebuah cerita, satu ketika Umar bin Khattab berjalan-jalan beliau. Begitu beliau berjalan, beliau mendengar ada dialog antara anak gadis dengan seorang ibu. Apa kata ibu? Nak, campurkan saja air ke susu itu, supaya banyak susunya, kita dapat uangnya. Kalau 5 murni tambah air jadi 10, kan banyak. Sampai 5. Apa kata anak gadis ini? Jangan bu, sudah engkau campurkan saja. Andaikan nanti Umar pun melihat, Umar tidak tahu mana susu murni, mana susu campur air, beliau nggak ngerti sama putih. Kata anaknya, jangan bu, nanti kalau ketua Umar beliau marah kepada kita. Campurkan saja. Sekali lagi ibu katakan, Umar tidak tahu itu. Tiba-tiba anak gadis ini berkata, ibu, memang Tuan Umar tidak tahu, tapi Tuhannya Tuan Umar melihat perbuatan kita malam ini. Kita ngoplos. Jemaah,
Mendengar hal itu, bergegaslah pulang Umar bin Khattab, mendatangi anaknya satu orang bernama Hisham. Kau temui gadis anu, dekat anu, nikahin. Akhirnya nikah, karena tahu anak ini luar biasa. Dari kelahiran mereka ini jemaah, keluarlah seorang khalifah yang hebat, namanya Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang makmur zakat di zamannya dan pemimpin yang adil. Oleh karena itu, perlu ini, ya lihatlah jemaah, 13 tahun Nabi cuma menyampaikan materi akidah di Makkah. Satu saja materi akidah, 13 tahun. Tapi 10 tahun materinya di Madinah, beres semua tentang politik, ekonomi, tentang pasar, berkeluarga, cara perang, cara mengatur negara, cara kehidupan masyarakat, segala macam. 10 tahun materi-materi ini banyak, beres. Tapi akidah dengan satu materi butuh 13 tahun. Apa efeknya jemaah? Efeknya, lihat bagaimana Imam menyusuni. Begitu akidahnya benar, karena akidah itu bentangnya dua, hitam putih, surga neraka, api taman, neraka atau jannah. Ya? Itu saja kenal. Jadi orang takut ditakut. Begitu mereka sudah mantap akidahnya jemaah, begitu ada perintah di Madinah, sudah rapi mereka. Hai orang beriman, jangan makan riba, takut neraka, langsung berhenti. Karena akidahnya sudah benar itu. Hai orang beriman, puasa ya, langsung laksanakan, tidak mikir-mikir. Karena akidahnya benar itu. Kita akan membuat satu contoh sebagai penutup daripada penjelasan ini. Ketika Nabi Muhammad SAW mengecek perang Badar, kaum muslimin cuma 300-an, orang kafir 1000 pasukannya, sedikit sekali 300. Nabi mengatur pasukannya sampai udara. Ada anak muda sedang makan korma. Begitu dia makan korma, lewat Nabi, ya Rasulullah, jika aku menyerbu musuh ini, bagaimana? Untuk syahid katakan. Kalau syahid bagaimana? Ya, engkau akan masuk surga. Surgamu tanpa hisab, los langsung ke surga. Tak ada lagi dunia bisa, tak ada hisab-hisab, tak ada yang begitu. Lugu-lugu di mahsyar tidak ada, langsung masuk ke surga. Mendengar hal itu, beliau mengatakan, terima kasih Rasulullah atas penjelasannya. Siapa anaknya? Anak muda ini sedang makan korma dia. Dia berkata, 3 butir korma dia makan. Dia berkata kepada temannya, jika aku makan korma ini, buang, ini lambat aku ke surga. Sibuk makan korma mengunyah, sibuk buang biji, aku lambat ke surga. Dibuangnya 3 butir korma ini, diterjangnya langsung muncul. Melihat satu orang lari begini, dipanah dengan pasukan kafir. Jadi dilanda. Ombak panah, mati beliau. Kata Nabi, siapa beliau? Ini tadi anak muda, dia ingin dulu masuk surga, ke surga. Tapi nyalinya, siapa nama sahabat? Abdullah, namanya Umair bin Abdullah. Tapi nyalinya tidak penakut gitu. Padahal dia akan tahu benar pedang, golok, tombak, panah. Dia akan dibunuh, dia akan dibantai. Nyalinya itu. Karena tempaan akidahnya. Ini perang takut mati, takut begini. Itu Rabbuna tidak mau keluar dari kerja tempat riba, suka ngambil orang. Akidah malu kita dengan para anak muda ini. Ya? Bagaimana mereka ini perang membela agama Allah Subhanahu wa taala karena tempaan akidah yang benar ketika di Makkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas-sami'ul basir. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah. Sebelum kita berdoa, kita akan tambah sedikit penjelasan. Maka jika ada orang rajin salat, lalu terbuka jilbabnya, terbuka auratnya. Ini ada model orang beragama begini.
dia tetap dikatakan muslimah. Ada orang rajin sholat, tapi rajin juga mencurinya. Rajin sholat, rajin korupsinya. Rajin sholat, rajin makan riba. Kan ada model begitu. Ini tandanya orang ini bermasalah akidahnya. Bagaimana nasibnya? Kata Nabi, tipe orang begini, dia akan insya Allah masuk ke surga. Rajin sholat, rajin nyolong. Rajin sholat, rajin korupsi. Insya Allah, dia selama Allah dia tidak sekutukan, dia akan masuk surga. Namun kata Nabi, dia tidak langsung ke surga. Dia dicemburin dulu ke neraka. Dibersihkan. Hatta faham. Seperti haram. Iswatnya. Hitam dia gosong. Lalu dia diangkat. Tertulislah di dalamnya jahannam itu. Mantan narapidana neraka jahannam. Tinggal kita pilih. Kita ingin los ke surga atau dibakar dulu. Na'udzubillah ke dalam neraka. Demikian mudah-mudahan kita bisa mempunyai hikmah untuk men-shaping ke arah lebih baik diri kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا يا الله صراطك المستقيم. اللهم انصر إخواننا في شعب الفلسطيني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Yang di bawah saatnya yang kosong diisi, yang hendak mendapatkan kesempurnaan salat jemaah saat lulus rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك بأنك نشهد أن لا إله إلا أنت ربنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اقنا بحلالك عن حرامك واغفنا بفضلك عمن سواك. ربنا اجعلنا اللهم إنا حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.